Saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhoi oleh Allah, menjadi sebab kita nanti terkatrol di yaumil akhir, di hari yang sangat panjang itu, dari berbagai macam kesulitan-kesulitan yang menghadang. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada baginda agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya wabil khusus di yaumul qiyamah nanti, di mana para nabi semuanya tidak bisa memberikan syafaat, hanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memilikinya karena sangat murkanya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, hadirin hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita sampai bahasan kepada makalah yang keempat dari bab yang kedua. Pada bab yang kemarin kita bacakan lagi, wal maqalatus salisatu an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu man dakhala qabra bila zatin ay minal amali shalih fa ka'annama raqibal bahra bila safinatin ay fayughriqu gharqan la khalasalahu illa biman yunqidhuhu kama qalahu sallallahu alaihi wasallam mal mayyitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwasi. Jadi pernyataan dari sahabat Abi Bakar As-Siddiq, beliau menyatakan barang siapa yang masuk ke dalam kubur kok tanpa membawa bekal, seolah-olah dia adalah mengarungi lautan tanpa memakai namanya perahu atau sampan. Bagaimana dia akan sampai kepada tujuan? Tentu adalah sesuatu yang sulit, tidak memiliki alat untuk menyeberang. Makanya kubur diibaratkan sebagai sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Di dalam kitabnya Syekh Abdul Rahim disebutkan juga ketika ditanya oleh yang namanya Mungkar dan Nakir itu sangat menakutkannya wajahnya, sehingga banyak orang-orang yang ketika di dalam dirinya ada kemunafikan tidak bisa berbicara, meskipun dia di dalam dunia ini bisa paham man rabbuka dengan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi ketika bertemu dengan yang namanya Mungkar dan Nakir itu banyak yang gelagapan. Akhirnya dia malah menunjuk kepada seekor anjing yang ada di sampingnya, yang sebenarnya itu adalah setan. Man rabbuka, yang ditunjuk malah anjing itu di dalam kitab disebutkan demikian. Karena apa? Menakutkannya. Sifat keaslian itu di dalam kubur ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita yang masih diberikan oleh Allah umur ini bisa tentu berpikir bagaimana keadaan nanti di akhirat, di kubur, apakah kita akan selamat dan lain sebagainya. Dengan demikian itu akhirnya fokusnya adalah, titiknya adalah nanti kita di akhirat. Jadi akhirat nanti kita lulus enggak, kita itu menjadi orang yang berbahagia atau tidak, itu yang selalu dipikirkan di dalam hatinya. Orang yang mukmin seharusnya demikian, selalu yang dipikirkan bagaimana perbekalannya ini, bagaimana perbekalan kalau tidak ada yang menyelamatkannya ini, sampai disebutkan ay fayughriqu gharqan la khalasalahu illa biman yunqidhuhu, maka dia akan menjadi tenggelam di situ kecuali ada orang yang menyelamatkannya, yang menarik dirinya dari lautan tersebut. Tapi kebanyakan orang niku kan sudah mikirnya dirinya sendiri. Kita sendiri saja sudah kebingungan, apalagi memikirkan orang lain. Makanya kalau ulama-ulama dulu menyatakan itu, ketika seperti itu adalah wong wi duwe coba dewe. Wong itu memiliki persoalan sendiri. Makanya kalau egoisnya nanti muncul. Wong kita kalau umpamanya ngantri di istilahnya apapun itu, kalau umpamanya hanya diserobot satu orang aja nggak mau kok ya. Itu apalagi di akhiratnya teniki.
Jadi diibaratkan itu perlunya kita memiliki perahu. Nah, ini bekal, termasuk bekal ini ngeten iki. Bekal yang kita majelis taklim, majelis zikir dan lain sebagainya itu bisa diibaratkan sebagai perahunya. Nanti kita beramal tentang di masjid ini, ya, di infak, sedekah dan lain sebagainya. Ini kita menjadikan perahunya. Masjid Al-Amin ini bisa juga menjadi perahunya warga sekitar, ya, menjadi perahu yang akan istilahnya nanti menolong orang-orang yang karam. Mal mayyitu fi qabri ila kal ghariqil mughawwas ay tarib li ayyughas. Wal maqalah Rabi'ah an Amr bin Umar radhiyallahu an nukila an Syekh Abdul Mu'ti As-Samlawi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Jibril alaihi salam sif li hasanati Umar faqala kanatil biharu midatan was-sajaru aqlaman lama hasartuha faqala sif li hasanati Abi Bakrin faqala Umaru hasanatun min hasanati Abi Bakrin. Bahwasannya diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril, berikan aku gambaran tentang kebaikannya Umar itu. Lalu malaikat Jibril menjawab, sekiranya lautan itu dijadikan sebagai tinta dan pohon-pohon semuanya dijadikan pena, maka tak cukup untuk melukiskan atau menggambarkan, untuk meringkas tentang keadaan namanya Sayyidina Umar tersebut. Lalu Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gambarkan pada diriku kebaikannya daripada Abi Bakar. Maka malaikat Jibril menjawab, Umar itu adalah salah satu di antara kebaikan dari kebaikan Abi Bakar. Jadi gambaran tentang Umar yang segitu banyak kebaikannya yang sulit digambarkan, di mana lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan pena saja, itu hanya menggambarkan kebaikannya Umar. Itu hanya satu kebaikan daripada Abu Bakar. Keranten nopo? Imannya, tulusnya. Bagaimana nanti kalau kita baca di Sahih Bukhari niku, masya Allah, bopongi Kanjeng Nabi, gendongi Kanjeng Nabi dari Makkah ke Madinah niku supaya tidak terdeteksi oleh yang namanya orang-orang Quraisy, karena orang-orang Quraisy sana itu punya ahli telik sandi, membaca istilahnya tapak kaki atau tapak unta itu bisa tahu, oh ini arahnya mau kemana. Sampai demikian Abu Bakar itu, beliau karena cintanya sama Rasulullah, beliau Kanjeng Nabi itu digendong, jadi kan kelihatannya hanya tapak kakinya hanya dua, padahal kalau mereka mengejar gini kok nggak ada sampai itu. Lalu melompat ke batu-batu itu, Sayyidina Abu Bakar melompat ke batu. Jadi bagaimana cerdiknya Abu Bakar ini menyelamatkan Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ke saat itu dari Makkah ke Madinah itu ke arah utara, tapi beliau malah ke arah tenggara, ke timur, ke arah tenggara ke sana, di Gua Sur dulu. Nah, tapi tetap konangan karena orang Quraisy memiliki ahli nujum perempuan. Nah, itu larinya ke sana. Ya tetap orang-orang dulu itu tidak terlepas dari yang namanya nujum, orang-orang pinter itu tetap ada dari sejak zaman itu, karena termasuk warisan daripada Nabi Idris alaihi salam istilahnya. Terus tentang membaca itu juga diajarkan memang oleh Harut dan Marut. Maka dikatakan dalam Al-Quran, wattaba'u ma tatlu syayatin wa ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bi bainal mar'i wa zawjihi wa ma hum bidarrina bi min ahadin illa bi idznillah. Adanya sihir, adanya sesuatu itu semuanya atas izin Allah. Kalau tidak diizini Allah ya tidak
terjadi. Jadi itu sahabat Abu Bakar ngoten, sampai putrinya pun diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang namanya Siti Aisyah. Demikian itu pengorbanan yang luar biasa. Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bi sholihil a'mal. Ini disebutkan dari makolahnya termasuk Abu Bakar, kemuliaan dunia itu dengan dunia, dengan harta, dan kemuliaan akhirat itu dengan baiknya amal-amal. Fala tataqawwa umurad dunya wala tusliha illa bil amwal wala tataqawwa umurul akhirati wala tuslihu illa bil a'malis sholihah. Kemuliaan dunia itu dengan harta benda, sedangkan amal untuk akhirat itu dengan amal-amal. Makanya amal-amal nopo tuh, sekecil apapun amal yang diniatkan kebaikan, diniatkan akhirat menjadi ibadah. Guys, nyapu masjid lah, ini azan lah, membuka keran yang ada di kamar mandi, ya. Karena apa? Ada dawuh seorang Habib itu, kalau kamu ingin dipermudahkan urusanmu, permudahkanlah urusan manusia. Kecil itu, kenapa Beb? Ya itu aja, kamu kalau kamu di kamar mandi dimanapun tempat umum, kamar mandi ataupun di masjid di mana-mana, itu kan ada buka kerannya sampai penuh. Nanti orang ketika mau membutuhkan airnya sudah ada. Itu kamu melayani orang lain. Itu kamu akan dimudahkan urusanmu juga, karena membukakan urusan orang lain. Kecil sebenarnya kelihatannya itu. Tapi ketika betul kalau kita mau mempraktekkan itu dimudahkan oleh Allah. Membukakan pintunya masjid dan lain sebagainya. Pokoknya membuat kemudahan bagi orang lain. Jadi amal itu tidaklah harus yang besar-besar. Oke. Maka ada banyak cerita tentang orang-orang yang dulu, orang-orang yang soleh niku, kebaikannya itu akhirnya menjadikan dirinya yang kecil itu malah menyelamatkan dirinya. Seperti Syekh Abi Bakr Shibli menyelamatkan kucing, ya. Ada Imam Ghazali dengan menyelamatkan lalat yang ingin minum tintanya, air tintanya dari ketika mengarang kitab. Makanya sampai Mbah Maimun pernah ngantikan dulu itu toh, enek semut aja dipateni, dinengne wae, sapa ngerti kuwi dadi jalarane awake dhewe untuk rahmati Gusti Allah. Begitu juga amal banyak kalau kita mau beramal tentang akhirat. Amal akhirat itu banyak sangat berpapasan dengan orang lain. Kita tersenyum. Ada seorang ulama dulu itu malah memerintahkan gini, kalau nanti kamu bertemu dengan siapapun orangnya, kamu bacakan Fatihah doa untuknya. Kalau kamu bertemu dengan seorang pun berpapasan di jalan, meskipun kamu tidak kenal orang itu, hadiahkan Fatihah kepada orang itu. Untuk melatih apa? Supaya hatinya tetap bersih. Karena apalagi kalau tidak terlatih di sini, kalau haji apalagi musim haji di sana nanti bertemu dengan orang misalnya wong ireng-ireng ngono langsung atine wis golek. Katanya ada temen itu yang berangkat kemarin itu umroh baru kemarin dari jamaah dari Saren sana itu. Sebelum berangkat itu sudah melihat makanan kok enggak enak kabeh gitu. Sampai sana malah sakit pingsan, enggak bisa karena enggak makan gitu akhirnya. Enggak bisa makan, enggak senang makan itu loh. Apa yang terbesit di hatinya itu diwujudkan langsung oleh Allah. Makanya kalau umpamanya nanti kita bertemu dengan demikian di sana, apakah mampu hati kita untuk menjaga tetap baik itu? Maka salah seorang guru kula ini nanti dawuhi ngoten niku. Ya Allah, tapi kula nanti ngamalkan juga itu. Waktu masih muda, waktu masih kuliah itu sampai itu. Nanti ketemu dengan siapapun orangnya, kamu hadiahkan Fatihah. Kamu doakan dengan kebaikan tanpa diketahui oleh orang yang
doakan. Kan nggak tahu dia kalau kita sebenarnya mendoakan atau itu. Dia tidak tahu kalau kita sedang memberikan Fatihah, memberikan doa kepada seorang pun. Nah, kepada kita, istilahnya kita yang berdoa itu dia tidak tahu. Kebaikan itu wadah sangat kalau kita ingin wis napa gari golek nganu nih. Makanya jangan meremehkan amalan meskipun kecil. Jangan meremehkan amalan meskipun kecil. Al-maqalatul khamisatu an Utsman radhiyallahu anhu hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Makalah yang kelima dari Sayyidina Utsman ini. Jadi Sayyidina Utsman pun juga memiliki kata-kata mutiara. Sekarang orang-orang banyak membuat kata-kata mutiara. Ya enggak apa-apa, mutiara zaman sekarang kan banyak itu. Ini Sayyidina Utsman menyatakan ini hammud dunya dulmatun fil qalbi wa hammul akhirati nurun fil qalbi. Kesudihan, kegalauan, gundah gulana berkaitan dengan dunia itu membuat kegelapan di dalam hati. Sedangkan kesedihan berkaitan dengan akhirat itu adalah cahaya di dalam hati. Maksudnya apa? Al-hasnu fil umuril muta'alliqatid bid dunya sara mudliman fil qalbi wal hazan fil umuril muta'alliqati bil akhirah sara munawwaran lil qalbi. Artinya bahwasannya kesedihan kok berkaitan ini masalah dunia apa masalah akhirat kita pisah mawon, kita seleksi. Iki urusan dunia, ini urusan akhirat. Lek menyangkut akhirat, istilahnya kalau ini berhubungan dengan akhirat, tentunya kita bersedih mboten napa-napa. Kalau dunia, ampun, karena itu akan menjadi kegelapan di dalam hati. Mikir masalah istilahnya berkaitan kehidupan kita, misalnya kesulitan ekonomi misalnya pun itu adalah termasuk berkaitan dengan dunia. Tapi kalau tentang akhirat, dosa-dosaku sebanyak berapa yang bila kita dihitung kemarin ketika berkaitan dengan satu orang tua saja dosa-dosa, kita perlu inabah bapak-bapak ibu-ibu. Inabah napa? Kembali kepada Allah, bertaubat, kita introspeksi diri. Caranya pun napa? Pertama itu dengan orang tua, kita kenang, kita ingat-ingat kesalahan dengan orang tua berapa kali. Kalau perlu memiliki napa niku buku harian nih kalau kados catatan nih kalau perlu. Ketika umur segini saya pernah demikian menyakiti ibu, menyakiti bapak pernah sampai menangis karena ini, bapak ibu pernah menangis karena ini, tulis mawon, nanti kita inabah. Ya Allah, ini kira carane inabah ini salah satu ini ngaten, bila aku memiliki dosa-dosa yang hambamu lakukan ini kepada orang tuaku ini, ya Allah, saya pada hari ini bermohon ampun kepada engkau ya Allah. Lalu berdoa tentang orang tua, mohon dimohonkan ampun dan sebagainya. Diingat-ingat, itu kalau dalam bahasa dalam teori Hawaii itu adalah untuk mengosongkan teori Hawaii. Tapi kalau dalam metode orang-orang yang penyembuhan sufi healing biasanya itu dikatakan sebagai cara untuk diri kita biar mengosongkan, meminta ampun kepada Allah, dosa kepada orang tua, nanti terus dosa kepada guru, kepada guru-guru mesti kita memiliki, tapi mungkin belum kita sempat untuk dosa kepada guru belum sempat kita minta ampun kepada Allah, dosa kepada saudara, dosa kepada tetangga, dibuat diklasifikasi mboten napa-napa, dibuat kalau bahasa di dalam ruqyah niku namanya adalah inabah itu introspeksi diri. Niku biasanya sangat-sangat membuat hati kita lega. Bahkan penyakit apapun niku termasuk juga dengan inabah.
Nggih. Ini tadi hamud dunya dulmatun fil qalbi. Kalau data susah masalah dunia niki maring dadosin. Tapi kalau kesusahan tentang karena akhirat ya mikir lulus apa ora sesuk lewat siratal mustaqim iki iso lulus ndak ya gitu. Terus akhirnya membuat sedih ngoten niku. Mikir-mikir dhisik dosa, nglampaui ngakoni dosa, ngeten iki diiling-iling mawon. Niku langsung dimintakan kepada Allah. Nanti diatur seolah-olah napa niku biar catatan itu dihilangkan oleh Allah. Milano niku wonten to? Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ampunan ini loh. Ghafara ighfir, maksudnya di sini Rabbi firli, bedanya apa Rabbi firli dengan wa'fu anni? Kalau Rabbi firli itu masih catatannya ada, tapi kalau wa'fu anni catatan dosa-dosa itu minta kepada Allah dihapuskan, di-delete lesan ngoten. Niku termasuk perlu bagi kita sekalian napa untuk selalu milakno. Kalau kita melihat kula nggih menjumpai beberapa kiai-kiai yang host rata-rata memang sampai hanya mereka itu berdoa itu betul-betul nggih sampai nangis leres. Nggih, betul-betul menangis. Kula riyen sama sering mendengar kiai kula niki Kiai Hasyim niku karo berdoa niku nggih berdoa dengan jamaah niku lho ngoten mawon sambil wis iso sambil nangis niku jamaah mawon ngrasakne manah teng manah niku sekeca kaya-kaya digawa diajak teng tebih ngoten lho. Diajak kita itu seolah-olah memang keluar dimensi dari yang ngeten iki. Bapak-bapak ibu-ibu rahimakumullah, penting nek susah ning akhirat niku sae nggih dipun anu mawon ada kita waktu khusus untuk ngeten iki nyusahi awake dhewe masalah akhirat. Malakno kados Abu Nawas niku nggih duwe syair ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa alan naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzanbil azimi. Kita hitung-hitung kesusahan kita masalah dunia dengan ini kesusahan masalah dunia, segera saja kita bermohon ampun kepada Allah. Wes masalah dunia ora apa-apa ngoten mawon kita. Tapi masalah akhirat betul itu teruskan, kita malah perlu bersedih meneteskan air mata, itu malah dianjurkan karena tetesan air mata yang seorang yang mengakui salah akan memadamkan api nerakanya. Itu penting. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ini termasuk doa orang-orang sufiyatul muhaqqiqin, orang-orang yang menempuh jalan akhirat rata-rata menggunakan doa ini. Allahumma ya Allah la taj'al, jangan engkau jadikan dunia ini akbar hammina, sebesar-besar kesedihan kami, wala mablagha ilmina, dan tidak menjadi puncak atau tujuan dari pengetahuan kami. Niki orang-orang dulu itu ngoten, meskipun dunia sangat penting untuk mencapai akhirat, tapi bukan yang utama. Yang utama tetap akhirat. Niki melakna Allah. Ini di dalam doa di Qur'an ini disebutkan. Allahumma la taj'al dunya akbar hammina wa ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia sebagai sebesar-besar kesedihan kami. Nah, iki awake dhewe susahe krana donya kenapa masalah sing kita di akhirat niku sering harus dipilah-pilih. Wal maqalatu sadisatu, utawi makalah kang kaping 6 an aliyin saking Ali radhiyallahu anhu ridani sapa Allah Gusti Allah anhu saking Ali karamallahu wajah. Wa karamallahu wajah, gelarnya adalah Ali itu karamallahu wajah. Mengapa dikatakan beliau karamallahu wajah?
karena wajahnya yang mulia tidak pernah melihat auratnya beliau. Disebutnya menjadi karamallahu wajha. Awake dhewe kan masih sering ningali aurate awake dhewe. Sayyidina Ali itu tidak pernah melihat aurate, makanya digelari karamallahu wajha. Ngoten niku. Mangkana manutawi sapane wong iku kana ana sapa man fi talabil ilmi ing dalem murih ilmu, kanat mongko ana apa jannatu swarga iku pitolabi ing dalem nuprih man. Wa man utawi sapane wong kana ana sapa man iku pitolabil maksiati ing dalem nuprih maksiat, kanat mongko ana apa anarun neraka iku pitolabi ing dalem goleki wong. Jadi siapa yang mencari ilmu maka surga itu rindu kepadanya. Ora ana sing swarga rindu ya wong mesti ora oke. Swarga niku rindu kepada orang yang tolabul ilmi. Dia yang mencari swarga nanti. Surga niku sing mapak goleki wong sing seneng tolabul ilmi. Sebaliknya orang kok nanti mencari maksiat, maka neraka itu yang mencarinya. Ai man istaghala fil ilmin nafi, barang siapa yang menyibukkan diri untuk mencari ilmu yang bermanfaat, alladzi la yujuzu lil balighil akili, di mana orang yang telah balik dan berakal tidak boleh apa jahluhu, tidak mengetahuinya, karena fil haqiqah, maka dalam hakikatnya yaitu thaliban lil jannah, dia adalah orang yang mencari surga, waliridho illahi ta'ala, lan untuk mencari keridhaan dari Allah Ta'ala. Jadi makanya dikatakan majelis ilmu niku adalah majelis sing swarga sing katon niku ngoten niku, sing majelis ilmu ngoten niku. Karena memang napa swarga niku rindu terhadap majelis ilmu. Tapi majelis ilmu ini dibatasi, Pak. Ibu-ibu rahimakumullah, dibatasi apa? Ilmin nafi, ilmu sing manfaat. Ilmu manfaat itu apa? Ilmu sing memberi manfaat kepada orang lain. Karena banyak ilmu sekarang niku wis macam-macam majelis niku ya. Majelis juga banyak. Tapi apakah di majelis itu nanti mengajarkan kebaikan-kebaikan untuk misalnya meniru akhlaknya Kanjeng Nabi napa mboten? Niku nggih perlu ada batasan-batasannya. Makanya di sini manis tagora fi ilmin nafi, mencari ilmu sing manfaat. Piye carane atiku iki nanti tambah saya tuwa tambah saya resik, hati semakin memancar. Salah satunya tadi mengetahui tentang ngeten niki apa? Ilmu untuk mengenal diri, ilmu tentang sadar diri, ilmu tentang sadar diri. Makanya pun di dalam Bidayatul Hidayah niku nggih disebutkan tentang yang paling penting terhadap diri kita itu adalah bagaimana kita muraqabah, memperhatikan pertama napa hatine awake dhewe. Hatine awake dhewe masih lintasan-lintasannya ini tentang keburukan masih banyak enggak? Dendamnya masih banyak enggak? Masih dominannya takabur hati kita enggak? Ngenyek wong liya enggak? Menghina orang lain enggak? Masih muncul umpatan-umpatan enggak batin kita? Atau yang muncul di dalam diri hati kita adalah kesedihan yang tiba-tiba, masa-masa susah, nggak ngerti susah ya apa. Termasuk itu adalah nafsu lawamah, nafsu yang membuat kita bersedih. Mungkin ada dosa-dosa yang belum kita istighfari, atau ada mungkin nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita yang belum kita syukuri. Akhirnya menyebabkan diri kita sedih tanpa tahu sebabnya. Aku itu kok susah ini apa ya? Moro-moro kok susah ini, susah orang ngerti aku iki. Ora enek masalah tapi kok susah.
Ya, langsung segera kita. Ini nafsu lawamah yang berbicara dengan diri kita. Ini pasti berkaitan, satu mungkin dosa-dosa kita yang belum kita taubati, atau dua nikmat-nikmat dari Allah yang belum kita syukuri. Lera istighfar ya, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, segera beristighfar, atau kita segera beralhamdulillah. Kita sebenarnya sering mendapatkan nikmat dari Allah tapi lupa bersyukur, tidak mengucap alhamdulillah. Lah syukur ini memiliki rukun-rukun, Pak. Rukunnya syukur niku ada satu, mengucap alhamdulillah. Awake dhewe niku lho ketika mendapatkan apa nikmat ngoten niku kudu ngucap alhamdulillah. Yang kedua, ya yakin dan tahu seyakin-yakinnya bahwa nikmat itu berasal dari Allah. Kudu wonten gandolane, wah walaupun itu yang beri bos kita misalnya ini atau gajinya karena kita bekerja, tapi yakin harus tetap ini berasal dari Allah. Sandarannya tetap kepada tauhidnya, kepada Allah. Yang ketiga, nikmat tadi pemberian Allah itu digunakan dalam hal yang diridhoi Allah. Ada tiga rukun syukur ini harus kita pegang. Kalau ndak nanti kita, ya itu tadi moro-moro susah, orang ngerti susah aku songkong di asale kesedihan saya itu ada muncul nanti itu di dalam jiwa kita. Okay. Wa man istaghala wa man kana wa man sapane wong kana ana sapa wong iku muridan ngarepake sapa manil maksiati maring maksiat, kana mongko ana sapa man fil haqiqati ing dalem hakikate iku taliban wong kang golek linari maring neraka wali sakatillahi ta'ala lan maring bendune Allah taala. Wong kok malah menuju ning maksiat, hakikatnya dia adalah orang yang mencari neraka. Lah niki ketok apa namanya? Nggih. Niat itu masalahnya berkaitan dengan hati, makanya niki selalu dipandang itu tadi kalau maturaken nggih muraqabah. Karena batin itu muraqabah niki apa? Nginjen kalau bahasa Jawa nih, kalau dalam bahasa Indonesianya selalu memperhatikan, mengawasi. Lek basane lain itu tahu diri, introspeksi diri, mawas diri ya. Mawas diri, nginjen, mawas diri, memperhatikan. Yang pertama hati kita, yang kedua apa? Nafas, nafas kita itu juga diperhatikan. Oh, digunakan dalam ini kebaikan manfaat kepada orang lain ataukah sebaliknya merugikan orang lain. Niki kalau orang-orang yang ingin menempuh perjalanan akhirat niku selalu banyak diperhatikan masalah lintasan-lintasan hati. Nggih. Malah ana para sahabat riyen niku sing dipenting ning ngoten niku. Kula pun pernah matur. Mereka itu kalau sholat bar makan daging ngoten niku harus mereka sholat ngoten niku wis ora anu nek zaman salafus saleh, zaman sahabat itu. Wis ora kadang-kadang ora wudune minyake oke kur diser-serne renek tisu ya diser-serne sikil ngoten niku. Terus langsung sholat mawon ngoten. Nah, sampai dikomentari oleh Imam Ghazali mereka lebih mementingkan kepada hati mereka daripada apa yang ada tampak daripada syariah lah misalnya itu. Karena apa? Hati ini yang berkaitan nanti tempat pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, kita lanjutkan wal maqalatus sabi'atu. Makalah yang ketujuh, an Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, ma asallahu karimun ay hamidul fi'al wa huwa man yukrimu nafsahu bit taqwa wa bil ihtirasi anil ma'asi. Dari Yahya bin Mu'ad radhiyallahu anhu, dia berkata, tidaklah akan melakukan maksiat orang yang mulia, orang yang memiliki kemuliaan. Dia tahu
bahwasannya kemaksiatan itu dimurkai Allah, tidak mau gelakne Gusti Allah, enggak mau mengecewakan Gusti Allah. Karena apa? Yaitu cintanya seorang hamba. Kadang seorang hamba yang cinta kepada Allah ngoten niku apa meneh wong awake dhewe niku lek digelakne menungso sesama saja gelone nemen nggih. Lah nemen napa maneh Gusti Allah. Gusti Allah zat sing paring dumateng kita kehidupan, yang mencukupi kehidupan kita, yang telah memberikan kepada kita nikmat ijad diwujudkan, memberikan fasilitas semuanya. Fasilitas semua diberikan oleh Allah, udara, makanan, minuman, semuanya digelarkan kepada kita. Kok malah wakon sholat wae kok kon nyembah karo Gusti Allah kok ora gelem, malah nyembahin ning liya. Kok ora muwegel nggih. Bahasanya itu loh. Kita misalnya diberikan fasilitas oleh bos, seorang bos memberikan fasilitas yang banyak. Si bos si A memberikan fasilitas kepada kita, apapun, gaji lah, rumah dan lain sebagainya sudah diberi fasilitas. Nanti kerjamu hanya ini saja, nah, kita bekerja di situ. Tapi ketika mudah kerjanya malah bukan kepada bos itu, kepada bos yang si B. Tentu si bos si A ini pasti marah dengan kita. Gimana? Si A itu yang mencukupi kita semuanya, menggaji kita, tapi kita kerjanya malah diberikan kepada si B sing orang genah, sing bukan bos kita. Itulah ibaratnya ketika kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas sudah diberikan semuanya. Allah hanya meminta kepada kita, wes sedina ping 5 kon salat, tapi kok ora gelem salat. Ini kan termasuk wong pomongan itu kan pelayan atau hamba atau namanya abdi yang kurang ajar. Kon 5 kali kon salat mawon ora gelem, padahal menghirup udara ciptaan Allah, memakan dari apa-apa yang ditumbuhkan Allah. Ini kita sing ora mlakno kita itu kalau ngomongan ora sulit untuk mengenal Allah. Pripun. Ya cukup awake dhewe sing nyiptane langit lan bumi, nyiptane awake dhewe kabeh. Ngoten mawon mlakno di dalam nika Nabi Ibrahim nggih ngoten kok. Seperti ketika kalau kita baca doa iftitah itu, alhamdulillah kasir wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan wajahku ketika sholat, wajhiya lilladzi fataras samawati, yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Kalau kita sudah nonton niku, hati kita niku pas nggih. Pas napa tauhid awake dhewe niku maksud kita. Pas tauhidnya kita apa? Ya wis ora gambane piye-piye, pokoke sing menciptane nang nggih. Kebangetan kalau kita itu. Makanya ini laisa ma'asallaha karimun, tidak akan melakukan maksiat orang yang mulia. Wa huwa may yukrim nafsuhu bittaqwa biridhasi anil ma'asi. Sebenarnya orang yang tidak mau melakukan maksiat ini memuliakan dirinya. Dengan takwa itu dia ingin membuat dirinya mulia di hadapan Allah, karena ingin dihargai Allah, dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah orang yang dolim itu sebaliknya. Orang yang dolim itu adalah menyia-nyiakan dirinya untuk siap dibenci oleh Allah. Orang dolim sebaliknya. Orang dolim itu adalah orang yang menyiapkan dirinya untuk dibenci Allah. Karena apa? Melakukan maksiat. Tapi orang yang ini tadi yang mulia adalah orang yang tidak bermaksiat untuk supaya dicintai Allah.
penting sangat kita niku nggih niku memiliki yang namanya ilmu takwa. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, ilmu takwa niku nggih untuk menyertai amal-amal kita. Terus menyertai amale awake dhewe niku iki mau amalan iki wis kecampuran dengan apakah di dalamnya ada takabur, di dalamnya ini ada sum'ahnya enggak, ini ada riyaknya enggak. Nah, yang namanya takwa ini tentang ilmu-ilmu ngeten iki. Takwa itu adalah berkaitan dengan supaya pas ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah amal yang kita lakukan ini ikhlas mboten, niku namanya ilmu takwa. Milano semua khotib niku selalu mengatakan ittaqullah, takwalah kepada Allah. Karena nopo ilmu niku kalau enggak didampingi nanti dengan ketakwaan ini gitu, iso rusak. Kita seneng nambah ilmu mawon, tapi tidak di situ tadi tidak disertai iki di kesadaran diri tentang apakah ilmu nanti ini dikawal awake dhewe goleki ilmu itu krana Allah ndak, apakah nanti kalau sudah mendapatkan ilmu ini tujuannya dunia atau akhirat. Niku hati takwa niku tadi yang mengontrol. Oke. Keranten memang napa ngeten niki kajian-kajian seperti yang demikian ini tidak terlalu menarik di akhir zaman. Karena memang fitnahnya besar. Oke. Kajian-kajian tentang ketakwaan ngoten niku istilahnya sesuatu yang kok abot mentok wong golek sing makruh angel apa ngoten niku bahasa-bahasa sampai demikian ini. Kok istilahnya nanti akan mungkin muncul orang-orang yang seperti demikian yang berpaham dengan tasawuf itu adalah seperti sok suci mboten. Yang namanya tasawuf ini memang perlu disampaikan untuk mengimbangi, untuk kita membedakan ya. Membedakan antawis ini gitu. Jalan ini kalau kita tidak dihati-hati ini dengan segitiga pengaman takwa bahaya. Ilmu itu amal juga demikian. Seneng wis gawe pesantren lah, gawe nopo-nopo bangun-bangun ngoten niku. Tapi karena dia tidak belajar tentang ini ilmu ketakwaan, akhirnya yang muncul apa nanti? Saya sudah bantu itu ente. Udah saya buat pandai sekali itu misalnya dan lain sebagainya, nanti akan dikenang aja lagi karena tidak mengerti bahwasanya ini termasuk godaan selain setan itu adalah hawa nafsu. Bahaya sangat mulakno. Ilmu niku kalau tanpa dikendalikan takwa bahaya, amal yang banyak pun tanpa dikendalikan dengan ilmu kita mengetahui takwa juga bahaya. Makanya dengan takwa ini yang nanti akan mengawal supaya langkah kita jauh supaya terhindar. Pendidikan pesantren di mana-mana ada ulama itu sampai yang pengusaha supaya tidak dikenal. Saya pernah mendengar cerita di seorang habib yang kaya raya di Pekalongan itu. Semua orang-orang itu di depan rumahnya niki. Dia tinggal seorang habib ini di depannya adalah orang Cina. Oke. Ini orang Cina. Orang Cina ini agamanya kan bukan Islam. Ini habibnya. Ini sudah dibayari sama habibnya diomongi. Aku pokoknya nganu bondoku iki salurno melalui sampean. Dia tidak ingin dikenal. Habibnya menyimpan rahasianya. Maka tiap hari ada pedagang lah, orang pengemis lah, ada tukang becak, tiap hari mendapat santunannya dari Habib ini. Tiap hari, akhirnya orang-orang sampai di sana itu sampai mau bercelutuk. Itu loh kayak orang Cina yang enggak agamanya tidak Islam aja sangat pandai bersedekah ini lah istilahnya. Tiap hari bersedekah ini yang Habib pelit sangat. Tapi suatu ketika Habibnya sudah meninggal, Cina ini sudah enggak mengeluarkan lagi pengemis. Lalu dia bercerita, ini yang tiap hari aku keluarkan ini miliknya si Habibnya ini. Nah ini ilmu takwa. Beliau tahu caranya menempatkan, termasuk bagaimana dia bersedekah, caranya dia melakukan
sesuatu yang diridhoi Allah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.